Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan juga bisa menghantarkan teman-teman lulus PPG tahun ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, ya Allah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang literasi dan numerasi. Sudah kelihatan apa belum? Sudah ya. Nah, baik. Nah, soal literasi itu soalnya panjang-panjang seperti sudah saya berikan kemarin. Juga untuk numerasi yang notabene adalah soal cerita. Nah, kali ini kita langsung bahas saja ya soalnya, ya tidak keburu malam. Nah, jadi soalnya sepanjang ini teman-teman. Kalau teman-teman tidak apa ya, kalau membacanya itu males gitu ya. Tuh. Nah, itu kalau saya biasanya nih, saya itu bacanya di ini pertanyaan dulu. Pertanyaan. Ya, pertanyaan baru ke soal dulu baru ke bacaan. Jadi bacaan itu jangan sampai didahulukan. Kalau bacaan didahulukan, biasanya nanti kalau sudah pertanyaan ini masuk, nanti teman-teman pasti mengulangi membacanya. Jadi kan sia-sia baca di awal itu. Jadi lebih baik kita baca pertanyaannya dulu. Nah, ini pertanyaannya. Simpulan yang tepat untuk bacaan tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah kesimpulan. Otomatis kita akan baca semuanya dan tahu isinya, gitu ya. Baik. Berlaku curang pada saat mengikuti ulangan jika tidak diketahui guru memang menguntungkan. Bayangkan saja tanpa harus bersusah-susah belajar, siswa yang berlaku curang mendapat nilai bagus untuk mata pelajaran yang diteskan. Namun, mereka tidak sadar bahwa kelakuan mereka ini menimbulkan ketidakadilan antar siswa dalam penilaian. Siswa yang dengan bersusah payah belajar mempersiapkan ulangan nilainya lebih rendah daripada siswa yang berlaku curang dengan menjiplak jawaban temannya atau dari buku pelajaran dan catatan. Lebih parah lagi, si pelaku merasa bangga dengan nilai yang didapatkannya. Mereka tidak peduli akan teman lain yang berlaku jujur, nilainya lebih rendah daripada mereka. Bahkan mereka menyalahkan teman-temannya agar tidak berani berlaku curang. Padahal siswa yang tidak berlaku curang telah berlaku jujur ketika mengikuti ulangan. Nah, ini berarti tentang berlaku curang gitu ya. Nah, yang lain-lain itu termasuk penjelasnya. Nah, ide pokoknya ada di mana? Di awal atau di akhir? Ini sudah jelas ya. Ide pokoknya ada di awal paragraf atau namanya paragraf deduktif. Berlaku curang pada saat mengikuti ulangan jika tidak diketahui guru memang menguntungkan. Nah, ini kalimat utamanya teman-teman. Berarti yang bawah ini berarti adalah kalimat penjelasnya, ya. Nah, maka simpulannya bagaimana? A, si pelaku kecurangan merasa bangga dengan nilai yang didapatkan. B, berlaku curang ketika mengerjakan ulangan menimbulkan ketidakadilan antar siswa dalam penilaian. C, tanpa harus belajar, siswa yang berlaku curang akan mendapatkan nilai yang baik. D, berlaku curang pada saat mengikuti ulangan jika tidak diketahui guru memang menguntungkan. Yang mana teman-teman? B. B. Pendapat atau salah benar kan? Urusan belakang. Iya. Curang ketika mengerjakan menimbulkan ketidakadilan dalam penilaian. Oke, ada ini ada lagi kesimpulan yang mana? Tidak ada selain B. Yang di Mas Dimas sih nggak eneng. Ya, Dimas beberapa kali tidak ikut. Istrinya itu baru apa ya? Apa Mbak namanya ya? Kalau
Keguguran ya? Ya, Misgram. betul, betul, betul. Ya, betul. Nah, yang mana teman-teman? Kalau si pelaku kecurangan merasa bangga dengan nilai yang didapatkan, itu termasuk simpulan apa bukan? Bukan kan ya? Nah, ini tidak mengandung dari paragraf yang di atasnya. Kemudian yang C, tanpa harus belajar, siswa yang berlaku curang akan mendapatkan nilai baik. Ini adalah kalimat, bukan simpulannya, ya. Ini juga saya eliminasi. Berlaku curang pada saat mengikuti ulangan tidak diketahui guru memang menguntungkan. Nah, yang mana teman-teman? Yang B atau yang D? Atau D. Siapa tim B? Do. Beda, Bu. Do? Ya. D. Kok beda? Oh ya. Tapi yang D itu untuk melakukan curang dan mengucapkan ulang menimbulkan ketidakadilan antar siswa dan guru. Oh, yang do, Oke, jawabannya yang mana? Berlaku curang ketika mengerjakan ulangan menimbulkan ketidakadilan antar siswa dalam penilaian, atau berlaku curang pada saat mengikuti ulangan jika tidak diketahui guru memang menguntungkan. Ini merupakan kesimpulan ya. Kesimpulan itu bukan termasuk ide pokok. Yang mana? Tak Yang pilih. Atau yang D? Siapa tim B? B siapa? Saya kok beda, Bu? D. Ya, Chandra B, tadi Mbak Heni juga B. Kemudian Saya yang tim tim B. Do. B, Bu. B. Tim B. Ya B, Saya ada yang B. tim Do. Oh, Ada kan? Tim D siapa? Tim D. Tim D ada enggak? Saya Bu, Salah ora apa-apa. Aku kok B aja, Salah Bu. nggak? Oh saya iya. yang D, Oke, karena saya yang D ide pokok sebetulnya. B. Simpulan itu artinya mewakili ya. Simpulan itu mewakili dari suatu bacaan tanpa harus membaca bacaan, membaca kesimpulan itu sudah cukup. Betul? Betul. Nah, betul. Berarti yang mana? Do. Do. B. Ah, Do. yang B. Oh, Nah, kan kata apa namanya? Nyelengi Kalimat utamanya memang betul berlaku curang pada saat Curang. mengikuti ulangan jika tidak Jika diketahui guru tidak memang diketahui guru menguntungkan. memang Ini menguntungkan. kata kalimat atau ide pokoknya, tapi di sini menerangkan bahwa kan disimpulkan bahwa berlaku curang itu bisa menimbulkan ketidakadilan antar siswa dalam penilaian. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya dari berlaku curang. Menimbulkan perbedaan. Bisa dipahami teman-teman? Jadi Bisa. kalau Ya. kesimpulan itu Nah. berarti ada masalahnya, ada penyelesaiannya, dan ketika Ada kita penyebabnya. membaca simpulan, bacaan itu sudah terwakili oleh simpulan. Nah, itu termasuk simpulan. Ya. Apakah sama, Bu? Kesimpulan dan simpulan sama. Kesimpulan dan simpulan itu sama. Kita baca simpulannya saja tanpa harus membaca bacaan itu sudah mewakili. Nah, itu yang termasuk simpulan. Jadi, kalau memilih simpulan lebih baik pilihlah yang mewakili dari semua bacaan ini. Itu ya. Oke, jawabannya adalah B. Dengaran Helikmu kok bener. Minum kopi ya tadi paling. Oke, di soal nomor 2. Perhatikan teks berikut ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika meningkat. Pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? A. Pernyataan 1 adalah penyebab dan pertanyaan 2 adalah akibat. Sebaliknya, yang nomor B, pertanyaan 2 adalah penyebab, pernyataan 1 adalah akibat. Yang C, pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan.
Yang D, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika meningkat, pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat. Ada hubungannya tidak? Kalau dolar ada, Ada. hubungannya. Berarti yang satu, tidak. aku yang A. Aku Aku pilih yang A juga. Ya, berarti yang mengatakan tidak ada hubungan berarti itu jelas salah ya, padahal ini saling berhubungan. Apabila nilai tukar rupiah dolar Amerika meningkat ya, maka juga UMR, pendapatan per kapita rakyat atau UMR itu juga akan meningkat. Ini yang mana akibat dan mana sebabnya? Yang Mana? A. Yang pertama itu berarti Sek, apa sek. ya? Yang Tukar rupiah. Yang A. pertama itu berarti adalah Penyebabnya. penyebab, ya penyebab. Kemudian yang kedua itu Kedua berarti adalah Akibat. akibat, betul. Akibatnya, jika pendapatan nilai tukar itu, jika nilai tukar rupiah terhadap dolar meningkat, maka ini penyebabnya, maka pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat. Jadi jawabannya yang betul adalah A. Masih berhubungan ya. Oke, nomor 3. Selamat ya, mudah-mudahan teman kita Faik akan lebih berprestasi dan semoga kesuksesan tidak membuatnya menjadi anak yang congkak. Ingatlah bahwa kesuksesan mungkin terjadi karena doa dari teman-teman yang menyayangimu. Kutipan tersebut merupakan bagian titik-titik dalam sambutan pidato. Pakai topi. Isi, pembuka, penutup, atau pendahuluan. Yang mana teman-teman? penutup. Ya, kan ini doa ya. Mudah-mudahan nah, itu letaknya di penutup. Bu, kenapa tidak pembuka? Loh, ini loh ada yang Bu mungkin. Pembuka dan pendahuluan itu kan maknanya sama. Jadi ya tidak boleh dipilih gitu. Penutup, betul. Nah, masuk ke soal numerasi. Sebuah proyek pembangunan gedung diperkirakan akan selesai dalam waktu 50 hari bila dikerjakan oleh 100 orang. Namun, pemilik gedung ini membangun selesai dalam waktu 40 hari. Lantas, berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan? Nah, 25. teman-teman? Nah, ini sering 25. 25. seringkali apa namanya? Keluar. Ini kan keluar dalam ujian. Nah, ini namanya perbandingan tak senilai. Ya. Perbandingan tak senilai. Jadi kalau perbandingan tak senilai, jawabannya itu lebih kecil. Gitu. Misalkan begini, coba renungkan. Jika 50 hari itu banyak atau sedikit? Banyak. Banyak ya, daripada 40 hari banyak mana? 50 hari kan? 50 hari. Akan oleh 100 orang. Nah, sedangkan semakin sedikit kan ini? Ya. Jika dikerjakan dalam waktu 40 hari, kita kira-kira lebih lama atau lebih sebentar? Lebih sebentar. Sebentar. Perlu banyak orang atau lebih sedikit? Lebih banyak orang. Lebih banyak orang. Begitu loh, maksud saya. Namanya perbandingan tak senilai itu jika kalau senilai itu jika banyak ya tambah banyak, itu perbandingan senilai. Tapi kalau tak senilai justru kebalikannya. Gitu. Misalkan 50 orang dalam waktu 100 hari, kalau 40 hari itu berapa orang? Begitu. Nah, caranya bagaimana, Bu? Berarti yang ditanyakan biasanya kalau senilai kan ditaruh di atas. Nah, ya kan? Tapi karena ini berbalik nilai, jadi yang ditanya justru diletakkan di bawah. Jadi ini yang 50 hari justru di atas, gitu ya. Kemudian yang 4 hari, yang 40 hari di bawah. Nah, kayak biasanya kalau yang ditanyakan itu kan yang mesti di atas, penyebutnya itu yang sudah diketahui, gitu ya. Tapi kalau untuk
tak senilai atau berbalik nilai, itu dibalik teman-teman. Nah, baru kemudian kali 100 orang. Orang. Nolnya bisa dicoret nih. Tuh. Bisa. Ya. Ya. Kemudian 100 dibagi 4, 25. 25 kali bilangnya. Kali 125. 125. 5 kali 25, jawabannya 125 orang. Gitu ya. Ya. Berarti 25 Karena sudah orang. ada 100, maka harus dikurangi dengan Dikurangi 100. 100. 25. 25. Oh. Kalau ini menurut saya tidak rumit. Yang rumit itu biasanya sudah dikerjakan 40 hari, maka pekerjaan tersisa berapa hari? Kemudian maka pekerjaan perlu tambahan pekerja berapa? Nah, itu mungkin yang agak rumit, tapi kalau yang ini kan sederhana saja ya. Ini termasuk jenis perbandingan tak senilai, gampang. Ada pertanyaan di nomor 4, teman-teman? Tidak. Kan meletakkan penyebut dan pembilang seperti ini? Tidak ya? Ya. Gampang ya kalau ini? Oke. Nomor 6. Pekerjaan membangun sebuah warung dapat diselesaikan oleh Pak Zulkifli, jadi Pak Zulkifli dalam waktu 30 hari. Dan Pak Sahlan itu 20 hari. Jika mereka bekerja bersama, maka waktu yang diperlukan untuk membangun warung adalah, jawabannya berapa? Sudah ketemu? 12 hari. 12 hari, betul. Nah, diibaratkan gitu ya, pekerjaan itu hanya satu, membangun warung. Dikerjakan Pak Zulkifli itu 30 hari. Kemudian karena dikerjakan bersama-sama, maka harus ditambah dengan pekerjaan Pak Sahlan. Berapa hari? 20 hari. Baru kemudian disamakan penyebutnya. Berapa? 60. 60. Supaya 60, 30 kali berapa? 2. 2. Supaya 60, 20 kali berapa? 3. 3. Oke, berarti 1 kali 2? 2. 2. Ditambah 1 kali 3? 3. Ya, jawabannya berapa? 5/60. 5/60. Nah, ini masih harus dibalik karena ibaratnya ini yang ditanyakan adalah waktu. Jadi harus dibalik dulu teman-teman. Jadi berapa? Dibalik 60 dibagi 5, 12. 10 dibagi 5. Betul. Jadi jawabannya adalah 12. 12 hari. 100 buat Mbak Ruri. Nah, gini, Bukan saya, Bu. apa namanya? Bu, mengapa lebih sedikit gitu ya waktunya daripada yang sudah diketahui? Karena ini juga termasuk perbandingan tak senilai, teman-teman. Kemudian kan kalau mengerjakan sendiri kan pasti lebih lama daripada dikerjakan bersama-sama. Kalau dikerjakan bersama-sama pasti waktunya itu lebih cepat. Gitu ya? Gosok gigi. Lanjut. Konsikatan. Oke, sikatan. Ya, Mbak Erlin. Baik, sekarang di nomor 7. Nilai rata-rata ulangan matematika 7 siswa adalah 6,5. Jadi nilai rata-ratanya untuk 7 siswa adalah 6,5. Ketika nilai 1 orang siswa ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 6,7. Nah, nilai siswa yang ditambahkan itu berapa? Nah, itu tidak diketahui, teman-teman. Bagaimana? Jawabannya berapa yang sudah menghitung? 8,10. 8,10? Iya. Iya. Kita buktikan ya. Jadi awalnya itu kan berapa siswa? 7, ya kan? Kemudian dikali rata-ratanya berapa? 6, oke. Nah, kemudian karena ditambah 1, ya ditambah 1 teman-teman. Ditambah 1 berapa? Bukan tidak tahu. Dianggap saja X. Gitu. Ini, X-nya ini pura-puranya adalah nilai siswa. Kemudian anaknya menjadi berapa?
dibagi. 7 plus 1. Nah, saya langsung tulis 8 gitu ya. Paham? Karena anaknya awalnya 7 ditambahkan Satu. 1 orang siswa gitu. Jadi awalnya 7 jadi 8. 8. Nah, setelah ditambahkan anak 1 jadi 8, rata-ratanya itu menjadi 6,7. Gitu. Nah, berarti berapa X-nya ini? Caranya bagaimana, Bu? Tinggal ini saja dikali dengan ini. Yang ini dikalikan dengan ini. Oke. 6,5 kali 7 berapa? 45,5. 45,5. Betul. Kemudian ditambah X. Gitu ya. Nah, ditambah X sama dengan berapa? 8 kali 6,7. 53,6. 53,6. Begitu ya. Jadi kalau caranya begini bagaimana teman-teman? Tinggal Pindah ruas. Kurangi. atau tinggal mengurangi saja. Berarti kan titik-titik ditambah berapa dapat 53,6. Berarti caranya tinggal Mengurangi. Tambah. Dikurangi. dikurangi dong. Kan berapa ditambah titik-titik dapat 53. Berarti kan yang sebelah sini dikurangi sebelah sini. Ya kan? Ya. Ya. 53,6 dikurangi 45,6. Oke, berapa? 6 kurangi 5? 1. 1. Oh, sambil ngantuk. 8. 3 kurangi 5, 13. 8. Oke, jadi jawabannya adalah 8,1. Ada pertanyaan? Jadi untuk mencari nilai rata-rata baru, maka jumlah siswanya juga harus ditambahkan. Itu yang tidak boleh kelupaan. Biasanya keselip di sini. Di sini tetap angka 7 saja, padahal siswanya itu sudah ditambahkan. Gitu. Jadi harus diingat-ingat ya. Kalau di sini ketika nilai 5 orang siswa ditambahkan, maka ya ininya siswanya ya 7 ditambah 5. 5. Ya, harus sesuai dengan jumlah yang sudah ditambahkan. Tidak boleh dengan siswa yang lama. Itu namanya untuk mencari rata-rata baru. Ya, baik. Jadi soal nomor 8. Ini soal nomor 8 itu sebenarnya di sini, tapi ini ada bacaannya gitu teman-teman. Ini adalah soal numerasi dalam hal bacaan. Jadi nanti bacaannya juga panjang-panjang, pasti begitu. Oke, saya baca. Pada musim kemarau panjang di Kabupaten Lembah Datar menyebabkan 2 sumber air baru milik PDAM mengering. Akibatnya ribuan pelanggan tidak memperoleh air bersih dari PDAM selama beberapa bulan. Upaya mencari sumber air baru dan pemanfaatan sumber-sumber baru diusahakan untuk mengatasi krisis air ini. Tabel berikut menampilkan jumlah produksi air bersih PDAM yang dicatat seorang petugas penghitung debit air selama 4 bulan. Jadi pada bulan Mei butuh air 180 liter dalam waktu 3 detik. Kemudian Juni 130 dalam waktu 5 detik. Juli 360 dalam waktu 15 detik. Dan Agustus 210 dalam waktu 10 detik. Ini masih tentang volume dan waktu. Jadi kalau untuk mencari debit bagaimana? Debit itu? Debit sama dengan, halo teman-teman, kedengaran suara saya? Volume per Iya, volume Putus Bu Guru. dibagi. Atau pental-pental. Saya matikan stopnya dulu ya, video biar. Oke.
Kelihatan teman-teman? Belum Belum, Bu. kelihatan. Sudah kelihatan, Bu. Oh, sudah ya. Ya. Ya, saya terpental barusan. Baik. Nah, ini hanya volume air dan waktu, belum mencari debit air. Debit air itu rumusnya volume dibagi dengan Waktu. betul. Volume dibagi dengan waktu. Atau bisa dalam hal segitiga seperti ini. Ini debit, ini volume, ini waktu. Betul. Nah, jadi kalau untuk waktu atau T gitu ya. Jadi kalau untuk mencari debit, debitnya itu silahkan ditutupi. Jadi tinggal V per B atau per T sama. Jika untuk mencari volume, volumenya ditutupi D kali V. Ya, begitu juga untuk mencari waktu, volume. Ya, sekarang soalnya dari bacaan di atas seperti ini. Besar debit air yang dialirkan oleh PDAM Kabupaten Lembah Datar pada bulan Juni. Nah, kita lihat di bulan Juni. Di bulan Juni ini volumenya ada berapa? 130 dibagi 5. Waktunya 5. Nah, kemudian kita lihat satuan waktunya, teman-teman. Oh, di sini opsinya adalah satuannya liter per detik. Kita perlu mengubahnya ke satuan lain. Ini sudah liter, yang satu sudah detik. Nah, jadi teman-teman, kuncinya ada pada satuan. Jika yang diminta adalah liter per jam, maka waktunya ini harus dijadikan jam, gitu ya. Jika liter, mintanya adalah meter kubik, misalkan ya harus dijadikan meter. Tapi kalau dijadikan desimeter kubik bagaimana? 26 liter. Sama liter, Bu. Iya, kan desimeter kubik itu sama dengan liter. Kalau yang ditanya adalah desimeter kubik, liternya ya tidak usah diubah kemana-mana. Karena desimeter kubik itu sama dengan Liter. ya. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita hitung debit sama dengan volume dibagi waktu. Oke, waktu volumenya berapa pada bulan Juni? 130 dibagi dengan waktu 5. Berapa jawabannya? 26. Oke, jawabannya 26. Ya, begitulah soalnya nanti 26. Tidak sesulit yang kita bayangkan. Cuma kita harus berkejaran dengan waktu. Ya, bagaimana bisa memanage waktu untuk soal 30 dalam waktu 20 menit gitu ya. Lanjut di soal nomor 9. Nah, di sini kalau untuk PPG Prajabatan itu hanya mencentang-centang saja gitu, ada pilihan seperti itu. Persis dengan soal ANBK ya. Nah, itu bisa optionnya berupa ABC, bisa berupa centang. Jadi nanti teman-teman kalau ada soal seperti ini tinggal disesuaikan mana yang betul, pilihlah ya. Oke, kita bicara sistem pengairan lahan. Ini kelihatan teman-teman? Kelihatan 12 meter ya. Yang ini 32. ya, yang ini Saluran air. ya. Ini saluran air toh. Oh ya, saluran air gitu ya. Yang ini pipa Pengairan. Ini juga pipa pengairan, ini juga pipa pengairan gitu ya. Kita baca. Sebuah lahan pertanian berbentuk persegi panjang ini nih ya. Seperti pada gambar, karena pengairan yang dirasa cukup jauh untuk menjangkau tanaman yang berada di tengah lahan, maka petani memutuskan untuk membuat saluran pengairan dengan pipa seperti terlihat pada gambar. Nih. Ya.
Nah, kemudian pilihlah benar atau salah pernyataan berikut ini berdasarkan informasi tersebut. Jadi pilihlah yang benar gitu ya. Luas lahan yang harus diairi adalah 384 meter persegi. Betul atau salah? Betul. Nah, mencari luas lahan kan karena ini persegi panjang kan tinggal panjang kalikan Lebar. lebar. Panjangnya berapa? 32 kali 32. Oke, 32. Kemudian lebarnya adalah 12. Maka kalau kita hitung jawabannya adalah 84. Nah, berarti yang pertama adalah betul. Kita centang. Nah, setelah ada pipa pengairan yang baru, maka luas lahan yang dialiri air sama. Betul atau salah? Setelah ada pipa pengairan yang baru, awalnya kan pipanya itu hanya di sini, dan di sini. Nah, setelah pipa pengairan yang baru, maka luas lahan yang dialiri sama. Sama atau tidak? Yang ini untuk mengaliri. Sama apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Sama dong, Ya sama kan kan? persegi panjang Ya, sama. kan persegi panjang, kemudian dialiri oleh 3 pipa. 3 pipa ini berarti untuk mengaliri semua lahan. Jadi meskipun lahannya itu hanya dialiri sebelah sini awalnya ya, kemudian dipasang, kan kesulitan tuh untuk mengaliri yang tengah, otomatis dipasang pipa sekian dan sekian. Maka luasnya lahan kan tidak akan berubah. Tetap. Tetap, ya kan? Luasnya lahan itu tidak akan berubah, luasnya tetap. Begitu teman-teman. Oke, berarti itu betul. Nah, kemudian total pipa yang dibutuhkan untuk menyambung saluran air adalah 40. Salah. 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 Berapa? 60 aja itu. Nah, bagaimana caranya? Menggunakan Pitagoras. Pitagoras, betul. Bagaimana tahu Pitagoras ini dari segitiga ini, teman-teman? Nah, ya kan? Pipanya itu kan panjangnya sama. Kalau kita sudah ketemu pipa yang sebelah sini, otomatis pipa sebelah sini, sebelah sini kan tinggal sama, ya kan? Tinggal dikalikan 3 saja. Nah, di sini ada 12. Kemudian di sini ada 32. 16. Nah, itu 32 itu kan panjangnya dari sini sampai sono. Karena yang dibutuhkan hanya setengahnya sampai sini, berarti berapa panjangnya? 16. Betul, pinter. Maka dipitagoraskan. Nah, untuk mencari sisi miring berarti 12 kuadrat ditambah 16. kuadrat. Betul. 12 kuadrat berapa? 144. 144. 16 kuadrat? 256. Benar, 256. Jika dijumlah? 400. 400. Kemudian di Akar. Akarnya 400 adalah 20. 20. Berarti panjang pipa pengairan kalau satu adalah 20. Nah, yang sini 20. Yang sebelah sini 20. Berarti totalnya berapa? 60. 60. Jadi kalau total pipa yang dibutuhkan untuk menyambung saluran air adalah 40 adalah salah, ya kan? Salah. Karena jumlahnya Bu itu Guru, pipa yang tengah itu bukan 12 panjang. apa? Oh, yang Pipa tengah yang ini pipa yang 12. tengah Maaf, itu bukan 60 ya. Ya, kalau 60 itu Iya. kan hanya miringnya saja. Nih, ini 20, yang ini 20. Nah, ini bukan miring ya. Ya, ini bukan miring berarti bukan 20 tapi Iya, berapa? itu alas itu. Ini 12. panjangnya berapa? Kan sama dengan ini. 12. Nah, ya. Sama. Iya. Ya, berarti Iya. seharusnya Berarti 52. 20 tambah 20 tambah 12. Harusnya 50. 52. Betul? Betul. Betul. Karena di sini kalau sisi miringnya itu 20, sisi ini 20. Panjang ini yang tidak sama ya. Ini kan lurus. Kalau lurus sama dengan lebarnya. Lebarnya adalah 12. Jadi 12
tambah 20 tambah 20 itu 52. Kalau di total 40 berarti sah. Gitu ya? Masuk? Oke, lanjut. Masih soal tentang numerasi. Pak Sahono mendata tinggi badan siswa putri kelas A untuk seleksi penerimaan bola voli sebagai berikut. Data tinggi badan banyak siswa putri kelas A. Nah, tinggi badan 155 ada 4, 156 ada 2, 157 ada 15, dan 158 ada 8, serta 159 ada 3. Pertanyaannya, Pak Sahono mengumpulkan siswa yang memiliki tinggi badan dengan jumlah terbanyak untuk dilakukan seleksi terlebih dahulu. Tinggi badan siswa yang dimaksud adalah berapa? 157. 157, betul. Karena ini yang paling banyak. Berarti termasuk apa ini? Mean, modus, atau median? Modus. Betul. Kalau nilainya yang paling banyak, berarti ini adalah modus. Modusnya yang ditanya modus itu berarti tinggi badannya, bukan banyak siswanya. Jadi kalau yang ditanya adalah modus, jangan disebut 15, tapi yang disebut adalah 157. Karena banyaknya 157 itu jejer kabeh. Bahasa Indonesia itu berjajar gitu ya, sebanyak 15. Gitu. Jadi paling banyak adalah 157-nya. Jadi bukan modusnya 15 yang ditanya ya, yang ditulis, tapi 157 gitu. Nah, kalau untuk mencari median, bukan median, mean bagaimana? Mean itu rata-rata. Berarti 155 kali 4 ditambah 152. Iya, jadi ini dikali kali dulu 2. gitu ya. Kemudian diletakkan di sini, umpama nih. Terus ini dikali ini juga diletakkan di sini. Ini dikali ini juga di sini. Setelah itu bagaimana teman-teman? Ditambah jumlah seluruhnya ini, kemudian ditambah dibagi berapa? Banyaknya siswa. Dibagi banyak siswa. Berapa banyak siswanya? Berapa itu? 32. 21 ditambah 11. 32. Ya, jadi 32. Gitu ya. Bisa berarti ya, bisa membedakan median, mean, modus. Oke, soal bahasa Indonesia. Literasi. Kalimat di bawah ini menggunakan tanda baca yang benar adalah yang mana teman-teman? David membawakan majalah untuk Kartika. B. A. Nasution merupakan murid yang rajin. Nama ini ya. C. Dewi tidak datang karena berada di luar kota. D. Teman Kulina masuk rumah sakit Sumber Waras. Yang mana? Yang benar. Kalau A salahnya di mana? David koma. Tidak perlu dikasih koma. Tidak perlu ya. Salahnya di sini. Kalau yang C salahnya di mana? Tidak datang koma. Juga ya. Koma. Tidak perlu dikasih koma. Dewi tidak datang karena berada di luar kota. Yang D salahnya di mana? Rumah sakit. Iya, kalau ada Rumah sakit. begini teman-teman, kalau ada namanya berarti kata tersebut harus ditulis huruf besar. Ya. Kalau tidak ada namanya, tidak perlu ditulis huruf besar. Itu sudah benar. Teman Kulina masuk rumah sakit. Nah, kalau masuk rumah sakit saja, berarti ini sudah benar. Huruf R dan S tidak kapital. Tapi kalau ada namanya Sumber Waras, Wafa, apalagi ya, Muudi Waloyo. Nah, itu R-nya itu harus dan S itu harus kapital, gitu. Jadi yang betul adalah yang
B. Semua saja. Pokoknya misalkan ibu membeli buah jambu. Nah, misalkan jambunya itu hanya jambu gitu ya. Itu hurufnya ya kecil, buah jambu. Nah, kecil. Tapi kalau sudah bilang ibu membeli buah jambu Bangkok, memang gitu. Maka buahnya itu harus ditulis huruf besar. Gitu. Ya, B-nya ini. Gitu. Begitu juga dengan rumah. Ibu kemarin telah melihat rumah yang sangat indah. Nah, rumah itu hurufnya kecil. Tapi kalau ibu telah melihat rumah gadang di Sumatera Barat. Nah, rumah gadangnya itu harus ditulis huruf kapital yang bagian depan. Begitu ya. Kalau untuk pelebelan, untuk tanda baca, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini sama. Lanjut, dinumerasi. 1 tusuk isi 3 permen dijual dengan harga 2.000. Jadi 1 tusuk itu isinya 3 permen, harganya 2.000. 1 tusuk isi 5 permen, harganya 3.000. Berarti yang pertama ini berapa harganya? Yang pertama ini berarti harganya berapa? 1 permennya? 600 berapa? Ya, kalau 600 berapa gitu ya. Kalau Ya. yang ini 600 lebih lah. Kalau ini Ya. 600. 600. Adi mempunyai uang 12.000. Ia akan membeli permen jeli untuk 2 adiknya. Supaya kedua adiknya mendapat permen sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli Adi, pilihlah semua pilihan yang benar. Jadi bisa saja jawabannya ini dua-duanya benar gitu ya. A, 6 tusuk masing-masing isi 3 permen. Betul? Kalau 6 tusuk kan berarti kalau pilih yang 3 permen, kalau beli 6 tusuk kan ya 2.000 kali 6 12.000. Sama kan? Betul. Ya, ini betul. Jadi juga jawabannya 12.000. Yang 3, yang B. 3 tusuk masing-masing 5 permen. Kalau 3 tusuk 5 permen berarti harganya 3.000 kali 3 9.000. Jangan salah. Ditambah 2.000. Ya kan? Bisa memahami teman-teman? Ya. Ya, 2.000 Bisa. 9.000 karena ini 3 tusuk 5 permen. Yang isinya 5 permen itu loh harganya 3.000. Kalau beli 3 tusuk berarti kan 9.000. Ya toh? Yang isinya 3 permen harganya 2.000. Belinya 1 berarti 9.000 ditambah 2.000. Bukan tidak pas, ya kan? Nah, harganya hanya 11.000. Oke, berarti kan yang B salah. Yang C, 2 tusuk masing-masing 5 permen. Berapa? 3.000 kali 2 berarti ya. Kan isinya 5 permen. Berarti kan harganya 6.000. Ya. 6.000. Ditambah 3 tusuk yang masing-masing 3 permen. 6.000 juga kan? Ya tidak? Kan yang isinya 3 permen itu harganya 2.000. Benar A dan C. Kalau beli 3 kan berarti 6.000. Nah, berarti jawabannya adalah A dan C. Ya, paham teman-teman? Tapi tanya Ibu. Ya. Bu, itu kan untuk 2 adiknya dan harapannya itu mendapat sama banyak. Oke, ya, betul. Nah, sama banyak. Kalau Saja. ini, Kalau yang C kan itu tusuknya ganjil. kalau yang C Apakah itu kan jadi tidak sama ya, meskipun iya. harganya 12.000. Oh ya, Nah, gitu. betul. Ya, betul 11.000 sekali, kan Mbak itu Juwana, benar. 8. Kalau ini kan sudah jelas ya, yang A itu berarti adiknya itu 33, ya kan? Ya. Ya, kalau yang ini
misalkan 2 tusuk ini dibagi satu-satu, kemudian yang 3 tusuk ini loh, kan tidak rata, gitu kan? Ya. Ya, maka yang C tidak boleh dipilih, yang dipilih adalah yang A karena ada ketentuan bahwa permen yang didapatkan harus sama banyak. Harus sama banyak. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Meskipun harganya itu 12.000, tapi kan tidak sama. Ya, benar. Sip. Anu, teliti berarti. Nomor 12. Dalam sebuah auditorium, aula berjejer kursi yang teratur. Pada baris pertama sebanyak 2, baris kedua adalah 5, baris ketiga adalah 8, baris keempat adalah 11. Pada baris ke-37 berapa banyak kursi? Berarti memakai apa ini teman-teman? UN. Ya betul. Nah, kan barisannya itu 2, 5, 8, kemudian 11. Berarti selisihnya berapa? 3. Berapa? 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11. Berarti selisihnya berapa? 3. Berarti ini adalah bedanya. Ya, sedangkan A-nya yang mana? 2. A itu adalah angka pertama. Berarti angka pertamanya adalah 2. Kemudian beda itu selisihnya adalah 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A ditambah N-1. N min Min 1 1 kali B. kali Itu berarti B. selisihnya. Nah, UN-nya sudah diketahui belum? Belum ya. UN-nya 37. Oke, sama dengan A. Bilangan pertamanya berapa? 2. 2 Nah, N itu yang dicari Ditambah. barisan keberapa ini teman-teman? 37 dikurangi 1 kali bedanya 3. Kalau seperti ini yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Berapa? 37 kurangi 1. 6. 36. Baru dikali 3. 108. Betul ya? 2 Ditambah dengan 7. 2, Bu. Maaf. Ya ini kok ini gimana sih saya ini? Hanya Yang 2, Bu. sendiri. Ya. Ditambah dengan 2. 110. Saya begini tadi. Loh, di sini kok nggak ada ya 115 gitu ya? Pikir saya. Ada. Tadi kalau ditambah 7 kan jawabannya 115. Loh, saya intip. Loh, kok tidak ada? Gitu. Kan nggak ada Mbak Hen. 115. Ya, apa saya salah kunci gitu? Oh, ternyata memang ini 2 ya. Bilangan pertamanya kan 2. Berarti jawabannya adalah 110. 110. Nah, betul sekali. Oke, ini soal terakhir. Ada pertanyaan, teman-teman? Sedikit demi sedikit, yang penting teman-teman itu paham. Ya, soal literasi numerasi juga tidak terlalu sulit kok. Yang penting mengerti bacaannya saja. Beda pokoknya. Kalau prajabatan itu memang soalnya dengan komposisi konten bidang, kemudian literasi numerasi, soal pedagogik. Tapi saya baca untuk soal prajabatan itu jauh lebih sulit daripada FR yang keluar kemarin. Gitu. Jadi fokus saja yang bagian literasi numerasi itu, jangan yang sulit. Tapi kalau teman-teman mau mencoba, kemarin itu kan yang sudah saya berikan di grup yang pretest alur pertama, itu ada simulasinya kan? Simulasi untuk literasi dan numerasi. Sudah mengerjakan semuanya, teman-teman? Belum? Perlu saya bagikan lagi? Belum, Bu. Nggak apa-apa, bagikan lagi, Bu. Oh, bagikan lagi ya. Nah, di situ kan nanti teman-teman pilih untuk kategori A, untuk SD, SMP, atau SMA, gitu ya. Jangan pilih yang SD. Kalau yang SD ya gampang banget. Itu kan untuk simulasi anak-anak SD. Jadi teman-teman
naikkan levelnya. Di situ ada untuk SMP atau SMA begitu. Engkau malah rasa nggarap. Bisa. Loh, kalau sudah terbiasa dengan soal sulit, soal yang sulit jika ditemui ketika ujian, ya gampang lah. Anggap saja sudah pernah ke jalan yang bergeronjal-geronjal itu, Mbak. Kalau soalnya mudah-mudah terus, kita kalau ketemu soal sulit jadinya pusing. Tuh. Di situ Saya ada. Bu, kalau soal matematika pusing. Di situ ada SD, SMP, SMA. Nah, kemarin itu pada tanya token gitu ya. Tokennya itu yang mana, Bu? Nah, token itu ada sendiri di sebelah, umpama teman-teman mau mengerjakan itu di sebelah kiri kalau nggak salah. Gitu. Atau saya tutorialkan. Mana ya? Kemarin ya. Sudah mengerjakan belum ya, teman-teman? Jadi itu soal simulasi ya. Ya. Sabar tuh. Soalnya itu soal bulan, simulasi pokoknya ya. bulan. Ada pertanyaan? Ya, Mbak. Mbak Ruri loh. Bahas, ya. Kalau ada waktu bahas daur air bulan, daur hujan. Oh ya, oke. Next kita bahas daur ya. Nah, Kayaknya kok di banyak yang YouTube, keluar. di YouTube itu rame tuh, di YouTube yang lewat. Ya, kita cari tahu yang betul yang mana itu ya. Mana ya yang kemarin tuh? Ah, ini. Nih, silahkan dikerjakan nanti di soal di ini. Grup, saya kirim di grup 3. Sebenarnya teman-teman kayaknya sudah mengerjakan deh. Nah, ini. Saya stop lagi. Saya cari. Oh. Ini coba dikerjakan sekarang, Bu. Bisa dikerjakan sekarang atau nanti setelah Zoom juga bisa. Nah, saya mau tutorialkan aja. Saya takutnya yang kemarin itu pada tanya, bagaimana Bu ininya? Kok tidak bisa? Nah, ini loh. Ketemu? Kelihatan? Kelihatan. Nah, itu teman-teman kan pilih membaca atau pilih literasi matematika gitu ya. Nah, paketnya ini loh. Jangan paket SD. Kalau SD itu paling gampang. Coba pakai SMP atau paket SMA. Paket SMP umpama ya. Oke ya. Baru misalkan saya pilih ke membaca. Nah, baru oke lanjutkan. Nah, gini. Nah, ini kan ini perlu diganti tidak, Bu? Tidak usah, langsung login aja. Nggak usah. Ya, langsung login aja. Gitu ya. Nah, ini loh, teman-teman. Tokennya tuh di sebelah sini. Pada bingung cari token. Heran saya. Nah, ini kan nama. Diisilah namanya. Terserah itu namanya Bu Guru, Bude, Kakak, bolehlah. Nah, tanggal lahir apakah harus sama sesuai? Tidak harus. Orang di sini maksimal hanya tanggal berapa tuh tahunnya ya? Nyaut saja nggak apa-apa. Orang jadi namanya juga untuk latihan ya. Jadi tahunnya misalkan 2006. Ini loh paling muda ini 90. Apa kita anak 90-an? Ya, Ding, 93. Umpama begitu ya. Fenomena awak digawe kemudian. Nah, tokennya yang ini gitu ya. Tinggal di copy aja. Copy gitu ya, kemudian diletakkan di bagian token, di Ctrl V. Sudah, habis itu submit. Nah, ini. Nah, baru kemudian mulai. Ya silakan kerjakan. Nih, pasti ngerjakannya yang SD aja kan, teman-teman? Ya, kemarin yang SD. Kegampangan ini kalau SD, coba pakai SMP atau SMA yang untuk literasi numerasi. Nah, ini teman-teman.
Nanti Kirain dicoba ya. guru SD, cobanya ya SD ya. Ya, kalau guru SD kegampang. Nah, ini ada waktunya juga nih. Waktunya di sini. Kalau habis ya soalnya nutup sendiri kan? Gitu. Gitu ya. Nanti bisa ya. Kerjakan ini ya. Linknya dikirim lagi. Ya, sudah saya kirim lagi kok linknya di grup. Oke, Dicoba untuk yang makasih Bu. SMP dan SMA. Tuh. Coba kemampuan sendiri.